Salam sejahtera bagi kita sekalian. Shalom, Bapak Ibu Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan. Kita bersyukur hari ini Tuhan begitu baik dan teramat baik dalam kehidupan ini. Karena itu mari bersama kita siapkan hati, kita siapkan pikiran kita untuk ada dalam hadirat-Nya Tuhan. Dan mari bersama kita angkat pujian, bersamamu Bapa ku lewati semua. Engkau ada bersamaku di tiap musim hidupku. Tak pernah kau biarkan ku sendiri. Kekuatan jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Bersamamu Bapa, ku lewati semua. Berkenan-Mu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Bersamamu Bapa, ku lewati semua. Berkenan-Mu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepada-Mu ya Tuhan. Tuhan telah menjaga, melindungi kami sampai pada saat ini. Kami terus melaksanakan segala aktivitas kerja usaha kami. Dan saat ini kami pun istirahat sejenak untuk mau ada dalam hadirat-Nya Tuhan. Lewat kami akan dituntun dengan firman-Mu. Karena itu Tuhan berkati, Tuhan bimbing kami ketika kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Biarlah firman-Mu akan menjadi kekuatan kami dalam kami akan terus menapaki hari-hari hidup kami. Maka inilah doa kami, berfirman-Lah ya Tuhan, karena kami sudah siap untuk mendengarkannya. Amin. Mari kita membaca firman Tuhan dalam Yohanes 8 ayat yang ke-35. Firman Tuhan berkata, "Dan hamba tidak tetap tinggal di rumah, tetapi anak tetap tinggal di rumah." Tema perenungan kita adalah, sebagai anak tetaplah tinggal bersama Bapa Surgawi. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, setiap orang tentu ingin merasa aman dan diterima di tempat ia tinggal. Tidak ada seorang pun yang mau hidup berpindah-pindah tanpa kepastian. Dalam kehidupan rohani,
Yesus mengingatkan kita bahwa ada perbedaan besar antara menjadi hamba dan menjadi anak. Hamba mungkin bisa berada di rumah untuk sementara, tetapi tidak punya hak tinggal selamanya. Anaklah yang memiliki hak waris dan tinggal tetap di rumah. Yesus berbicara ayat ini kepada orang Yahudi yang merasa sudah aman karena mereka keturunan Abraham. Namun, Yesus menjelaskan bahwa yang membuat seseorang benar-benar memiliki tempat di rumah Bapa bukanlah garis keturunan, melainkan hubungan yang dibangun dengan Dia. Hamba yang dimaksud adalah gambaran orang yang masih hidup dalam dosa. Dosa membuat kita seperti orang yang hanya menumpang di rumah Allah. Ada batas waktunya, dan pada akhirnya dosa akan memisahkan kita dari hadapan Tuhan. Tetapi anak adalah gambaran orang yang telah menerima Yesus, diampuni dosanya, dan diberi hak menjadi anak-anak Allah. Anak memiliki kepastian tempat dan tinggal dalam kasih Bapa untuk selamanya. Inilah kabar sukacita Injil. Yesus datang untuk membebaskan kita dari status sebagai hamba dosa menjadi anak-anak Allah yang merdeka. Kebebasan itu bukan sekedar bebas melakukan apa saja, tetapi bebas untuk hidup benar dan tetap berada di dalam hadirat-Nya. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara-saudara, firman Tuhan kita di saat ini mengingatkan kembali kepada kita bahwa jangan puas hanya menjadi orang yang dekat dengan Tuhan. Secara lahiriah, datang ke gereja, ikut ibadah, atau terlibat pelayanan. Tetapi pastikan kita memiliki hubungan pribadi dengan Yesus Kristus. Yang kedua, kita pun diingatkan sebagai anak Allah, hiduplah dalam ketaatan dan kesetiaan, bukan kembali pada kebiasaan dosa. Dan berikut kita pun diingatkan, nikmatilah keamanan rohani sebagai anak Bapa, kita memiliki rumah yang kekal di sorga. Saudara-saudara, status kita di hadapan Allah akan menentukan di mana kita akan tinggal untuk selama-lamanya. Melalui iman kepada Yesus, kita diangkat menjadi anak-anak Allah dan memiliki hak tinggal di rumah Bapa selamanya. Karena itu, mari saudara-saudara, pastikan kita hidup bukan sebagai hamba dosa, tetapi sebagai anak yang setia, yang selalu tinggal dalam kasih Bapa. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Mari kita berdoa. Ya Bapa di surga, terima kasih ketika kami boleh dibekali lagi dengan firman-Mu, membawa kami bukan hanya menjadi pendengar, pembaca, tetapi akan menjadi pelaku-pelaku firman dalam kehidupan ini. Karena itu kami akan percaya ketika hari pemberian-Mu yang Tuhan berikan untuk kami dapat bekerja, beraktivitas, maka kami yakin hikmat Tuhan akan membawa kami agar kami dapat melakukan semuanya itu sesuai dengan kehendak dan perintahnya Tuhan, seperti apa kata firman. Maka kami yakin dengan berbagai profesi, usaha, studi, aktivitas, kami pun akan lakukan semuanya itu dengan baik dan benar di hadapan Tuhan, sehingga kami pun pasti akan selalu diberkati, disertai dengan berkat-berkat luar biasa pula yang akan Tuhan berikan. Dan kami juga tetap senantiasa pun membawa dalam doa untuk juga kehidupan saudara-saudara kami. Biarlah juga Tuhan selalu menolong yang dalam keadaan sakit, yang dalam beban pergumulan, yang dengan alasan-alasan lainnya. Tuhan juga tolonglah mereka. Biarlah berkat Tuhan lewat kekuatan, kemampuan akan selalu Tuhan berikan. Maka kami serahkan pula kehidupan kami di sepanjang hari ini hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Maka ialah doa kami di dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajarkan kami untuk berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, dan sampai selama-lamanya. Amin. Demikianlah untuk perenungan kita di saat ini. Tuhan memberkati kita sekalian.